awal kebangkitan persepak bola Indonesia. Kami ingin mendukung sepak bola Indonesia dan kali ini saya kira program awal yang baik. 내 템포의 경기 Jangan 맞추라고. ikuti tempo kalian ya. 팀 전체 템포 Tapi 맞추라고. ikuti tempo keseluruhan tim. Erick Thohir buka-bukaan soal pemimpin yang bisa memperhatikan sepak bola Indonesia sampai berani katakan hal ini. Di luar dugaan ternyata Shin Tae-yong punya satu ketakutan setelah 4 tahun melatih timnas Indonesia. Ini faktanya. Bikin bangga PSSI, inilah klub Liga 1 yang siap lepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Satu kekecewaan Shin Tae-yong pada timnas Indonesia pasca Piala Asia 2023 tidak habis pikir. Erick Thohir buka-bukaan soal pemimpin yang bisa memperhatikan sepak bola Indonesia sampai berani katakan hal ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal pemilu 2024 dan hubungannya dengan sepak bola Indonesia. Dia berharap agar pemimpin negeri ini bisa memperhatikan sepak bola. Erick Thohir memang kerap kali terlihat berada di rombongan pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut Erick Thohir, sosok Prabowo Subianto memiliki kelebihan dalam persoalan pengembangan sepak bola di Indonesia. Salah satunya ketika Prabowo Subianto memiliki Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa. Bahkan Garuda Yaksa telah menjalin kerjasama dengan Aspire Academy Qatar selama 5 tahun. Selain itu, Prabowo Subianto juga telah memberikan tindakan nyata saat membantu timnas Indonesia U20 melakukan pemusatan latihan di Qatar beberapa waktu lalu. Kita senang ketika Pak Anies Baswedan bicara sepak bola. Kita juga senang ketika Pak Ganjar Pranowo bicara bola. Tapi saya lebih senang ketika Pak Prabowo bicara sepak bola, kata Erick Thohir. Bukan saya menutup mata, tapi saya menyaksikan ketika Pak Prabowo menjanjikan tim junior ke luar negeri. Itu simpel saja, saya lebih memikirkan siapa yang mau bicara sepak bola, jelas Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir juga memiliki harapan buat pemimpin yang akan menjadi presiden di Indonesia. Sejauh ini Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memimpin hasil pemilu 2024 mengungguli 2 pasangan lainnya. Nomor 1, siapapun yang cinta sepak bola Indonesia dan ingin membantu kita akan sangat terbuka. Tidak pernah saya membeda-bedakan. Yang pasti di bawah Presiden Jokowi dukungan pemerintah kepada sepak bola sangat luar biasa, ujar Erick Thohir. Saya berharap pemerintah yang akan datang juga senang bola. Itu yang kami harapkan tentunya, jelas Erick Thohir. Satu ketakutan Shin Tae-yong setelah 4 tahun melatih timnas Indonesia. Meski sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap memiliki sebuah kekhawatiran yang menghambat perkembangan para pemainnya. Cerita tersebut disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, saat diwawancarai kanal YouTube Si Paling Timnas. Dalam kesempatan tersebut, Nova Arianto menceritakan perubahan yang dibawa oleh Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Pada awal kepelatihannya di tim Merah Putih, Shin Tae-yong melihat banyak pemainnya yang terlalu santai. Para pemain timnas Indonesia pada waktu itu tidak memiliki inisiatif untuk segera memulai latihan. Waktu awal-awal dia melihat ini pemain Indonesia kok lelet-lelet banget, ujar Nova Arianto dilansir dari kanal YouTube Si Paling Timnas. Mulai latihan itu pemain turun dari bus, jalan santai baru siap-siap. Kenapa tidak langsung cepat, langsung tendang bola? Lanjut Nova. Setelah 4 tahun melatih, Shin Tae-yong sukses memberikan perubahan dalam kebiasaan para pemain saat bergabung ke pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong sukses merubah mindset para pemain timnas Indonesia menjadi lebih baik. Usai perubahan tersebut, prestasi timnas Indonesia perlahan membaik. Tetapi dia mengubah agar mindset kita berubah agar tim bisa lebih baik. Itu menjadi konsen Coach Shin selama 3 tahun. Jadi sekarang kalau mau latihan mereka langsung cepat karena mindset mereka sudah berubah, ujar Nova Arianto. Shin Tae-yong takut dengan satu hal meski sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia. STY takut para pemain bakal kembali ke kebiasaan lama saat bersama klubnya masing-masing. Akhirnya, Shin Tae-yong harus memulai perubahan dari awal saat mereka kembali ke pemusatan latihan timnas Indonesia.
Yang ditakutkan Coach Shin adalah saat kembali ke klub, kembali lagi ke kebiasaan itu, ujar Nova. Itu yang disayangkan Coach Shin, jadi kenapa di tim nasional kita harus bentuk lagi? Karena itu harusnya di klub, jadi di timnas tinggal melanjutkan saja, tegas Nova. Bikin bangga PSSI, inilah klub Liga 1 yang siap lepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Persib Bandung mengambil sikap berbeda dengan Persija Jakarta dan Borneo FC soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Pelatih Bojan Hodak siap melepas pemainnya ke tim Garuda. Meski demikian, Hodak siap melakukannya andai permintaannya dikabulkan PSSI. Permintaan itu adalah penghapusan regulasi satu pemain U23 yang bermain sebagai starter selama 45 menit di laga Liga 1. Dua pesepak bola muda Persib berpeluang disertakan pelatih Shin Tae-yong ke Piala Asia U230 2024. Keduanya adalah Beckham Putra Nugraha dan Kakang Rudianto. Masalahnya, Piala Asia U23 yang digelar berbarengan dengan pekan ke-32 hingga ke-34 Liga 1 yang sangat krusial. Ditambah menuju Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 bakal melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai 31 Maret 2024. Perlu diingat, Piala Asia U23 tidak masuk kalender FIFA, sehingga Persib seharusnya bisa saja menahan pemainnya dari caplokan Timnas Indonesia U23. Lihat, jika semua orang setuju mengenai hal ini, saya tidak bisa melawan. Bergantung pada aturan. Di Eropa, tidak mungkin tim akan melepas pemain di luar kalender FIFA, ujar Bojan Hodak. Bojan Hodak memahami dinamika pemanggilan pemain ke tim nasional. Sebab pria asal Kroasia itu pernah menangani timnas Malaysia U19 selama 2 tahun pada 2017 hingga 2019. Sebab karena sebelumnya saya pernah bekerja dengan Malaysia U19, jadi saya tahu bagaimana situasinya di sini. Bagi saya tidak ada masalah, jelas Bojan. Jika kami bisa membantu, kami akan membantu. Tetapi satu-satunya hal yang perlu diatur adalah menemukan kesepakatan. Kami melepaskan pemain terbaik kami untuk Timnas Indonesia U23, tegas Bojan Hodak. Satu kekecewaan Shin Tae-yong pada Timnas Indonesia pasca Piala Asia 2023 tidak habis pikir. Seperti diketahui, skuad Garuda sukses mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebagai tim yang lama absen dari turnamen ini, tentu kondisi tersebut menjadi sebuah prestasi tersendiri. Namun menurut STY, Indonesia bisa melangkah lebih jauh saat persiapan yang mereka dapatkan lebih baik. Shin Tae-yong menjelaskan skuad Garuda harusnya bisa melangkah lebih jauh. Apalagi mereka datang dengan tim yang diisi oleh pemain muda. Menurutnya, tim tersebut cukup baik dan sekaligus jadi persiapan untuk menuju Olimpiade 2024. Bahkan mayoritas pemain nantinya akan diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Dalam hati, saya pikir kami bisa melangkah lebih tinggi. Saya ingin lebih. Secara keseluruhan, ini adalah turnamen yang mengecewakan bagi saya. Usia rata-rata pemain kami sekitar 22,5 tahun. Kami membawa para pemain yang telah kami pilih untuk Piala Dunia U20. Jadi bisa dibilang kami bermain dengan tim Olimpiade, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman ES+. Pelatih berusia 53 tahun ini mengakui waktu persiapan yang mereka miliki cukup sempit. Harusnya skuad Garuda bisa jauh lebih baik saat memiliki waktu yang sedikit lebih panjang. Jika kami memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri, saya pikir kami akan menunjukkan lebih banyak peningkatan, ujar Shin Tae-yong. Shin yakin pasukannya sebenarnya mampu menembus babak 8 besar. Langkah mereka terhenti di babak 16 besar setelah dikalahkan oleh Australia. Dia berharap semua pemain bisa memaksimalkan kesempatan selanjutnya. Para pemain menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di setiap pertandingan. Kami akan tampil lebih baik jika berada di perempat final, seharusnya sangat disayangkan, tegasnya.